Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Yosua pasal 10, ayat 16-27. Yosua menawan 5 orang raja Amori. Tetapi 5 orang raja Amori itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda. Apabila mereka dijumpai, Yosua diberitahu tempat persembunyian mereka. Yosua berkata, "Gulingkanlah batu-batu besar ke mulut gua itu. Tugaskan beberapa orang pengawal di situ, tetapi jangan kamu berhenti di tempat itu. Kejarlah musuh dan seranglah mereka dari belakang. Jangan biar mereka masuk ke kota mereka. Tuhan, Allah kamu telah memberi kamu kemenangan atas mereka." Yosua dan umat Israel membunuh orang Amori, walaupun ada beberapa orang yang berjaya menyelamatkan diri di dalam kota mereka sehingga tidak dibunuh. Lepas itu seluruh tentara Israel kembali dengan selamat kepada Yosua di Makeda. Tiada sesiapapun di negeri itu yang berani bersuara menentang umat Israel. Kemudian Yosua berkata, "Bukalah mulut gua itu dan bawalah 5 orang raja itu kepadaku." Gua itu dibuka dan raja-raja kota Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lahis, dan Eglon dibawa keluar, lalu dihadapkan kepada Yosua. Kemudian Yosua memanggil semua orang Israel berkumpul, lalu memerintah para panglima yang berperang bersama-sama dia, supaya meletakkan kaki mereka pada leher raja-raja itu. Mereka pun berbuat demikian. Setelah itu Yosua berkata kepada para panglimanya, "Jangan takut ataupun tawar hati. Kamu mesti yakin dan berani karena inilah yang akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh kamu." Kemudian Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mayat-mayat itu pada 5 batang pokok, lalu membiarkan mayat di situ sehingga senja. Pada waktu matahari terbenam, Yosua memberikan perintah untuk menurunkan mayat-mayat itu dan membuang semuanya ke dalam gua tempat raja-raja itu bersembunyi dahulu. Batu-batu besar diletakkan pada mulut gua itu. Batu-batu itu masih ada di situ sampai sekarang. Tema hari ini adalah "Jangan takut, dami mataku." Sejak zaman nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Israel telah ditetapkan sebagai bangsa pilihan dan mereka menyembah Allah yang telah menetapkannya. Konsekuensinya, semua yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati Tuhan, tetapi semua yang memusuhi juga menjadi musuh Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 3. Peperangan dan kemenangan yang tertulis dalam bacaan hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penggenapan perjanjian tersebut. Kita perlu menggarisbawahi tindakan simbolis Yosua bersama para panglimanya meletakkan kaki di leher 5 orang raja yang telah mereka kalahkan. Ayat 24. Dalam tradisi Timur dekat kuno, kaki adalah simbol kekuasaan, sementara leher adalah simbol kemuliaan. Jadi meletakkan kaki di leher musuh merupakan tanda kemenangan dan kedaulatan atas musuh. Yosua menegaskan bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan Allah. Kemenangan tersebut menjadi tanda yang sangat penting mengingat Israel pada saat itu bukanlah bangsa yang kuat jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Menjadi tanda bahwa Allah bekerja melampaui kemustahilan-kemustahilan untuk menggenapi janjinya. Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu. Ayat 25. Kemenangan dan tindakan tersebut juga mengingatkan umat Israel akan janji Allah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu untuk memberikan tanah Kanaan. Kejadian pasal 12 ayat 7, pasal 15 ayat 18-21. Allah setia menepati janjinya dan menggunakan tindakan simbolik ini sebagai bukti kedaulatannya atas seluruh bangsa. Melalui peristiwa Paskah, semua kuasa kegelapan telah dikalahkan oleh Kristus. Nubuat telah tergenapi di mana musuh-musuh Kristus menjadi tumpuan kakinya. Ibrani pasal 10 ayat 13. Memang kita masih hidup dalam dunia di mana kuasa dosa masih bekerja. Tetapi kemenangan Kristus menjadi jaminan dan sumber kekuatan orang percaya, terutama ketika menghadapi rupa-rupa peristiwa dalam hidup. Marilah kita hidup berani dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.